2 Korintus pasalnya yang kelima. Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Oke. Kita tunggu juga supaya keluar. 2 Korintus pasalnya kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat pertama, jemaat Tuhan baca ayat yang kedua, dan terus bergantian. Ayat pertama mulai. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena kita rindu mengenalkan kejadian surgawi di atas tempat kediaman. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih dia mendengar ini, kita perlu oleh perhatian karena kita mau mengadakan perkara tanpa mengadakan supaya Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya bersama-sama. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Puji Tuhan. Ada satu kerinduan dari Paulus, rasul yang banyak menulis kitab Perjanjian Baru. Kerinduannya cuma satu. Dia pergi keluar dari satu tempat, pergi melintasi laut, pernah dipukul, berpuasa berhari-hari, dan mengalami banyak hal. Dia lakukan itu cuma satu. Dia rindu supaya semua orang mengenal Kristus. Semua orang bisa berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Nah, karena rasa rindu dan beban yang begitu berat, dia harus berjuang melewati, ada banyak kesusahan, banyak kesulitan. Dia juga sama seperti kita. Dia mengalami yang namanya kesusahan. Makanya kalau kita baca dalam Alkitab yang tadi itu, dia berkata bahwa selama kita ada di muka bumi ini, kita mengeluh. Dia tulis ini kepada jemaat di Korintus karena dia juga merasakan. Dia merasakan betapa beratnya perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Tapi di balik beratnya perjalanan hidup, ada sesuatu yang harus manusia pikirkan. Bahwa apa yang dialami di muka bumi ini nggak sebanding dengan apa yang akan diterima di kekekalan nanti. Dan ini yang diusahakan oleh Paulus. Dia nggak bilang begini, wah kita hidup di muka bumi semua nyaman.
percaya kepada Yesus, semua jadi baik. Enggak. Tapi dia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, dan dia gambarkan memang betapa sulitnya hidup ini. Tapi di balik kesulitan itu ada sesuatu yang luar biasa, khusus bagi orang percaya. Makanya dia mau orang percaya mesti fokus, mesti menaruh prioritas mana yang terpenting untuk kita hidup di muka bumi ini. Ada istilah yang sering kita dengar dulu, yang sering kali nongol di layar televisi kan. Hidup ini sudah berat katanya. Hidup ini sudah berat. Nah, nggak usah lagi terlalu dibebani dengan hal-hal yang lain. Tapi bagaimana? Mereka nggak tahu caranya seperti apa. Paulus mengerti bahwa hidup yang kita hidupi yang begitu berat, penuh perjuangan, ada keluhan-keluhan, ada rasa sakit, ada penolakan, ada banyak hal yang mungkin membuat banyak orang akhirnya berhenti, putus asa, akhirnya nggak lagi melihat harapan-harapan ke depan, dan kemudian mengalami hidup yang jauh menurun, bahkan mungkin jauh daripada Tuhan. Paulus tahu bahwa ini yang dialami oleh dunia, tapi dia mengerti ada jalan keluarnya. Ayat yang pertama dari Korintus pasal 5 berbicara begini. Sebab ayat yang pertama, kita mulai dari ayat pertama dulu. Gracia Leoni. Ya, okay. Kita urut satu-satu ya. Nah, ayat pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Nah, ini yang pertama yang harus kita tanamkan dulu dalam pikiran kita. Paulus setiap kali dia menulis ada banyak yang disebut bahasa-bahasa metafora atau kiasan. Tapi ini bukan semacam kiasan biasa saja, tapi dia menggambarkan ini selalu berhubungan dengan kehidupan yang sesungguhnya nanti. Nah, di sini dia kasih gambaran begini. Bahasanya bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, dia menggambarkan bahwa hidup kita di muka bumi ini sama seperti kemah. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu kelihatan itu kemah, biasanya cuma ada di pramuka. Kalau zaman dulu itu hidupnya sama seperti yang modelnya begini. Patok tempat buat sebuah tempat tinggal yang mereka sebut kemah. Dan kemudian kalau satu tempat itu sudah nggak lagi sesuai, mereka angkat pindah. Dan terus berpindah-pindah, tapi mereka nggak pernah mendapatkan sesuatu yang pasti. Ya mungkin di Kalimantan mungkin masih ada. Karena saya sering melihat ada orang yang bakar hutan, tapi kemarin akhirnya dilarang ya. Tapi mungkin berapa tahun yang lalu ada, mereka bakar hutan, pindah. Tapi waktu mereka pindah, nggak seperti yang ini nih. Mereka angkut kemahnya yang mereka sudah siapkan, pindah di satu tempat. Nah, zaman dulu seperti ini. Dan Paulus menggambarkan bahwa kita ini, gaya hidup, perjalanan kita sama seperti kemah yang berapa waktu kemudian dibongkar dan dipindah. Tapi kita nggak akan pernah menemukan sesuatu yang pasti selama kita punya gaya hidup model yang seperti ini. Berfokus kepada kemah yang sementara, yang nggak kekal, yang nggak bertahan. Nah, masalahnya bagi banyak orang, hidup mereka terfokus ke sini. Sehingga mereka gagal untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Mereka terfokus untuk selalu bagaimana berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan bagi diri mereka. Tapi Paulus berkata,
kemah yang kita diami hari-hari ini dibongkar, mau kemana pun gak akan pernah dapat sesuatu yang lebih baik. Tapi manusia dibangun dengan model begini, gaya hidup begini. Mereka pikir dengan cara mereka terus bangun kembali hidup mereka, bongkar, pindah tempat ke tempat yang lain, mereka akan menemukan sebuah kepastian, sesuatu yang mereka dapatkan. Enggak bisa. Loh, kemah kok cuma sementara. Paulus gambarkan hidup ini seperti ini. Tapi ada banyak orang-orang di luar sana hidup dengan gaya yang model begini. Mereka fokus untuk bongkar pasang kemah hidup mereka. Dan pada akhirnya terputar-putar dalam situasi yang model begitu. Enggak pernah dapat sebuah kepastian. Yang Paulus maksudkan bahwa selama cara hidup kita hanya terfokus dengan gaya hidup kemah, kita nggak akan pernah mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih hebat, lebih bernilai, lebih dahsyat lagi. Fokuskan bahwa hidup ini ada satu tempat yang lebih hebat yang Alkitab bilang tadi. Apabila kemah ini dibongkar, secara umum bumi hancur. Tapi secara spesifik, kemah itu adalah hidup kita. Digambarkan tubuh kita, hidup kita. Apabila tempat kediaman kita ini dibongkar, karena kalau kita mati, ini kan dibongkar, hancur, habis. Yang kita bawa setiap hari ini adalah kemah. Kita kemana-mana kita sedang bawa kemah hidup kita, yang pada satu saat kita nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Berapa hari yang lalu saya ditelepon sama Pak Lewi itu. Hari Senin. Iya, Senin kemarin. Pak Feli, itu Ibu Adelia meninggal. Saya lagi jadi mandor untuk lihat-lihat ngecek. Karena hari pertama yang ngecek itu Bas Mas Kevin sama Bas Mas Anas. Dan kepala supervisornya Bas Pak Frans. Saya mandornya, cuman lihat-lihat aja. Dikasih tahu itu Ibu Adel yang meninggal. Oh, saya cuma mikir, belum sempat kita ke rumahnya. Waktu itu dia lagi sakit. Kita ke rumah sakit, terus dia minta Bu Grace kalau bisa datang doa. Kita lagi di Manado, dia WA, dan kita belum sempat pergi waktu itu. Pak Lewi bilang meninggal. Oh iya, nanti saya pikir dia lagi ngechat, kayaknya nggak bisa pergi. Berapa lama kemudian, Pak Feli, boleh nggak katanya? Kenapa? Tolong doain. Aduh, kalau udah doa udah lain lagi nih. Saya pikir, wah, padahal lagi mikir ini ngechat. Aduh, saya pikir ya namanya iya nih, suaminya, keluarganya mau pingin minta didoain. Saya pikir-pikir, wah, sama suaminya kayaknya belum pernah ke gereja. Terus kalau dia minta doa, kan ini sebuah pelayanan. Ya udah, saya bilang oke, kita akan ke sana. Dan akhirnya dalam sekejap kita pergi ke sana. Sampai di sana, suaminya bilang, Pak, boleh nggak tolong pimpin tutup peti karena besok udah mau kremasi. Oh, ya kalau tahu begini kan, kita bisa datang WL-nya tadi, bisa KKR di Jelambar Agung, pemain musiknya siap dengan full musik. Kan di sana di sebelah tang, di sebelah lagi, haleluya. Cuma di situ yang sepi, adem ayem rasanya. Nah, saya mulai pikir begini, nah iya, ini waktunya. Sudah saatnya kemahnya dibongkar. Tubuhnya yang sementara dibongkar. Apa yang dibanggakan? Tapi begitu banyak orang yang hari-hari ini ditipu oleh setan, oleh dunia ini, oleh penguasa dunia ini, oleh iblis. Dia berpikir bahwa kemah inilah sebenarnya tujuan hidupnya.
membangun kebanggaan buat kemahnya, membangun pencapaian buat kemahnya, membangun hal-hal yang penting, hebat, punya nama buat kemahnya. Tapi ternyata kemah gak akan pernah selama-lamanya dia bawa. Itu akan hancur, binasa. Persoalannya ketika itu dibongkar, mau kemana dia pergi? Dan Paulus ingatkan, hei, kemah itu cuma sementara. Jemaat boleh. Apa yang kita bawa hari ini cuma sementara. Pencapaian kita satu saat hilang. Kebanggaan kita satu saat sirna. Nggak ada sesuatu yang bisa bertahan dengan kemah yang sementara yang kita sedang bawa hari ini. Tapi kemudian Paulus bilang kemah yang sementara yang penuh dengan sakit, pengeluhan, persoalan, hal-hal yang buruk, itu punya sesuatu nilai tambah kalau kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Bagi orang yang percaya kepada Yesus, ketika kemah yang sementara ini dibongkar, kita punya sebuah tempat yang hebat dan luar biasa. Alkitab bilang, sebuah tempat kediaman di sorga bagi kita. Sebuah tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti Tuhan yang siapkan kemah itu. Tuhan yang bangun kemah itu. Itu bukan bicara sorga. Itu bicara tubuh kemuliaan yang Tuhan akan beri buat kita. Nah, kalau kita berfokus hanya kepada kemah yang sementara, dengan apa Tuhan mau bangun tubuh kemuliaan dalam hidup kita? Bagaimana cara Tuhan mau bangun? Karena yang kita sedang bangun, yang kita pikirkan, yang kita kejar adalah pencapaian untuk kemah yang sementara ini. Nggak bisa, nggak ada. Tapi ketika kita mulai fokus bahwa yang sementara ini sebenarnya adalah tempat yang paling hebat untuk menjadi bahan alat bagi sorga untuk membuat tubuh kemuliaan. Wow. Ini yang harus kita pikirkan dulu hari-hari ini. Karena semakin kesini itu semakin berat. Semakin ke depan semakin sulit. Semakin banyak tantangan, semakin banyak kesulitan. Dan iblis akan lebih suka untuk membawa kita kepada sebuah kenyamanan dengan menawarkan, pikirkan tentang kemahmu hari ini. Pikirkan tentang kemahmu hari ini. Iblis akan sodorkan itu. Ketika kamu memikirkan tentang kemahmu hari ini, maka kamu akan mendapatkan kenyamanan. Tapi akhirnya kita gak akan pernah mendapatkan tempat kediaman kita di surga yang dibangun oleh Allah dalam orang-orang percaya. Yang pertama yang harus kita pikirkan ini, bahwa kemah ini hanya sementara. Jangan terlalu fokus, jangan terlalu pikirkan bagaimana membangun kemah hidup. Kalau yang kau rasa, Tuhan, saya sudah mencoba untuk membangun kemah yang ada di surga, tapi kok terlalu berat, kok terlalu sulit. Ini yang Alkitab gambarkan. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Ternyata Paulus mengalami itu. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Wah, tadi saya sudah sampaikan. Dunia ini, penguasa dunia ini akan menawarkan. Pikirkan kemahmu hari ini. Supaya kita dapat kenyamanan. Supaya kita dapat hal yang namanya kebanggaan dalam hidup kita. Dia akan coba untuk tawarkan. Dia gak bilang begini, udah jangan berpaling dari imanmu. Enggak. Mungkin dia tahu, oh, kita punya iman sudah kuat untuk tetap percaya kepada Yesus. Sekalipun ada orang bilang Yesus itu hanya Tuhan kecil, hanya Allah kecil. Dia bukan Allah yang hebat, dia bukan Allah yang besar. Kok peduli amat mereka ngomong begitu? Yang kita sedang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah, gak bisa bergeser. Bagaimana mungkin ada orang bilang Yesus itu cuma Tuhan kecil? Yesus itu bukan juru selamat yang benar. Yang juru selamat yang benar itu adalah Allah. Allah yang mana? Ya Allah yang namanya Yesus lah. Dan iblis coba untuk bilang begini, kita jangan paling buat dia berpaling untuk nggak percaya kepada Yesus.
Dia pikir kita sudah kuat. Yang dia akan tawarkan adalah pikirkan kemauan. Coba mungkin sejenak kita renungkan. Waktu kita bangun pagi, kita sedang pikirkan. Waktu kita mulai berjalan, kita sedang pikirkan apa? Waktu kita pergi, kita sedang pikirkan apa? Saya nggak tahu dari dulu waktu saya mulai melayani Tuhan. Setiap kali saya pergi ke sebuah tempat, saya selalu lihat, kok di sini ada gereja. Kok di sini ternyata di sini rame loh. Ada gereja nggak? Nggak tahu, itu udah terprogram. Saya terpikirkan, kok ada orang yang cari Tuhan nggak di sini? Nah, iblis berusaha untuk begini, pikirkan kemaumu. Kenapa? Karena ini daya tarik yang kuat bagi manusia, supaya iblis bisa bawa kita kepada jalan yang salah. Bahwa hidup di muka bumi ini adalah hidup yang menyenangkan. Coba pikirkan, bangunlah kemahmu. Padahal kita bilang kemah itu sementara. Kemah itu akan hilang. Kemah itu nggak akan pernah bertahan lama. Dan Paulus sedang ingatkan, justru kemah yang sementara ini, kalau kita fokus untuk kepada Tuhan, maka akan ada perlawanan dalam hidup kita. Kekristenan tanpa sebuah perlawanan, mungkin kita sedang berjalan, sedang membangun kemah buat diri kita sendiri. Kok kenapa ada masalah dalam hidup saya? Kok kenapa saya ikut Tuhan ada tantangan? Kok kenapa saya ikut Tuhan? Kenapa saya mengalami banyak serangan? Kok kenapa saya ikut Tuhan? Kok kenapa hati saya jadi nggak enak? Kenapa hidup saya kenapa terlalu berpikir dengan hal-hal yang modelnya begini nih? Ya karena memang udah berlawanan. Karena fokus kita ke sorga, iblis nggak suka. Dia, kamu mau pikirkan sorga ya? Kamu mau bangun hidupmu dalam kerajaan sorga ya? Dia akan datang untuk menantang hidup kita. Dia akan datang untuk bangun pagar, bangun tembok, menghalangi perjalanan hidup kita. Makanya banyak kali kita tabrak tembok, kita jatuh, kita gagal, kita kalah. Tapi kita coba bangun lagi. Sampai akhirnya mungkin kita berdiri dan kita nggak tahu mau bikin apa lagi. Pada akhirnya banyak orang berkata begini, aduh Tuhan, kok kenapa susah banget sih? Kok kenapa hidup saya model begini sih? Kok kenapa saya nggak bisa sih? Hidup saya terputar-putar dalam situasi yang sama. Saya sudah coba untuk pergi ke tempat yang lain. Saya pergi ke psikolog, saya pergi ke pendeta. Saya coba tanya begini, tapi nggak ada sesuatu jalan keluar. Karena dengar baik, itu nggak akan pernah menyelesaikan hidup kita kalau kita nggak berpikir begini, bahwa kita sedang menantang dunia ini. Berarti kita sedang berada di jalan yang tepat. Ketika ada kesulitan, ada tantangan datang, iblis sedang coba menghadang jalan kita supaya kita nggak bisa tembus. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah, Tuhan, apa kehendak-Mu di tengah situasi begini? Makanya Alkitab bilang, jangan menjadi seperti dunia ini. Berubahlah oleh pikiranmu, di pikiranmu, di akal budi, supaya kita bisa mengerti mana kehendak Allah. Tantangan yang kita alami di sekitar kita memang akan datang menghancurkan hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, bahwa sebenarnya kita sedang melangkah dan Tuhan sedang tarik kita menuju ke surga. Tapi iblis menghadang di jalan untuk menggagalkan hidup kita. Tapi gagal atau terus berlanjut hidup kita bergantung dari pilihan kita untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Apa yang harus saya buat di sini? Apa yang harus saya kerjakan di sini? Dan kehendak Tuhan kita nggak akan pernah dapat waktu kita terus mengeluh. Waktu kita bangun kebencian. Waktu kita bangun kebanggaan buat diri kita. Waktu kita bangun kenyamanan, nggak akan dapat. Alkitab gambarkan begini, untuk membangun hal yang Tuhan kehendaki. Alkitab bilang, coba baca lagi ayatnya yang ketiga. Ada nggak di situ? Kita lewat dulu ayat yang ketiga. Ini dia. Sebab selama masih diam dalam kemah ini,
kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Terus, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal yang mengaruniakan kita roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Lanjut lagi, kita cari satu ayat yang, nah ini dia. Coba kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-6, 2, yang keras, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa apa? Tabah. Coba lihat kiri kanan. Berat ya. Berat ternyata ya. Mau tabah seperti apa lagi? Mau nahan seperti apa lagi? Waduh, udah cukup, sudah sulit ini. Dia bilang begini, tapi hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Paulus tahu, ternyata untuk mendekat dengan Tuhan, untuk sampai kepada Tuhan, nggak ada jalan lain selain bangun hidupmu dalam sebuah ketabahan di tengah-tengah kesulitan. Waktu kita tabah dan mencari kehendak Tuhan, waktu kita tekun dan terus mencari kehendak Tuhan, waktu kita berjalan dalam kesetiaan, nggak gampang ini. Diceritain jelek, dimusuhin, dianggap nggak penting, pokoknya segala sesuatu. Ini yang Alkitab bilang, kalau kita senantiasa tabah, kalau kita tekun, kalau kita setia, itu sama seperti Tuhan sedang tarik perlahan-lahan semakin dekat dengan Tuhan. Paulus sadar walaupun sebenarnya masih jauh, tapi nggak ada cara lain untuk jadi dekat dengan Tuhan. Membangun hidup kita di atas ketekunan, ketabahan, kesetiaan akan membawa kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Berarti persoalan, tantangan hidup yang kita alami kalau kita mundur ke belakang, yang kita sedang lewati hari-hari ini, itu sebenarnya salah satu hal bahwa kita sedang berada di track Tuhan. Dan iblis berusaha untuk menghadang kita. Iblis berusaha untuk bangun tembok sehingga kita nggak bisa lewat itu. Kalau kita salah berespon, maka kita akan marah dengan keadaan itu. Kita akan marah dengan situasi itu. Kita akan menjadi kepahitan. Kita akan menjadi orang yang nggak menerima situasi itu. Kita gagal ketika respon kita salah. Tapi waktu kita mencari kehendak Tuhan, maka yang ada adalah kita belajar untuk tabah. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu nggak selalu datang waktu kita minta. Tuhan kasih, langsung terbuka. Tuhan izinkan kita melewati waktu itu. Tuhan izinkan kita melewati kesusahan itu. Sampai pada akhirnya baru kita tersadar, oh iya, ternyata yang Tuhan mau adalah seperti ini. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan, harus melewati yang namanya ketabahan. Harus melewati yang namanya ketekunan. Dan pada akhirnya kita tanpa sadar, Tuhan sedang tarik. Kalau sama seperti tarik tambang, Tuhan sedang tarik kita pelan sampai akhirnya semakin dekat. Nggak bisa langsung sampai dekat. Karena waktu sampai dekat, berarti kita sudah ada di sorga. Atau ada yang mau ingin langsung cepat dekat-dekat hari ini. Tuhan sedang tarik kita. Wah, ini yang luar biasa. Apa yang ditawarkan oleh dunia hari ini? Dia sedang menawarkan bangun kemahmu. Dia sedang kasih tahu, percantik kemahmu, perluas kemahmu, maka kamu akan dapatkan nilai hidupmu di sana. Maka kamu akan temukan penghargaan di sana. Waktu kita berfokus kepada kemah yang sementara ini,
maka kita akan hancur, kita akan gagal. Tapi waktu kita mulai berfokus kepada Tuhan, ciri-cirinya orang yang sedang berfokus kepada Tuhan, dia akan mengalami yang namanya kesulitan, pengeluhan. Tapi pengeluhan ini sebenarnya yang Alkitab bilang begini, itu karena kita mau pingin untuk keluar dari tubuh ini, supaya kita mau pingin beralih ke tubuh yang kekal. Itu tandanya. Tapi kalau kita sudah nggak punya rasa rindu, kita sudah terbiasa, hati-hati. Coba kita mundur lagi. Ayatnya yang ketiga tadi. Ayat 3, iya. Oke. Dari ayat 2 aja dulu berarti. Nah. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, kita stop di sini dulu. Ternyata kalau kita nggak berfokus kepada apa yang dunia tawarkan untuk membangun kemah kita, maka kita akan berhadapan dengan persoalan. Tapi persoalan ini sebagai salah satu tanda bahwa kita sedang berjalan menuju surga. Kenapa? Kita sedang ada dalam sebuah tekanan yang begitu berat. Paulus bilang begini, bahwa itu sebenarnya kita sedang mengeluh untuk, ini hidup yang sementara ini harus cepat-cepat. Karena ada sebuah hidup yang lebih hebat, yang Alkitab bilang, supaya kita mengenakan tempat kediaman surgawi. Tapi kalau kita rasa nyaman dengan hidup hari-hari ini, hati-hati. Kalau kita sementara ikut Tuhan dan kita merasa nggak ada apa-apa, wah, saya takut kita sedang terbuai, menikmati kemah yang sementara ada hari-hari ini kita sedang jalani. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya, itu dalam kuning. Tapi kalau kita masih ada dalam pengeluhan, makanya Tuhan harus izinkan ada banyak persoalan supaya kita banyak cari Tuhan. Kita banyak berseru kepada Tuhan. Waktu kita mengeluh untuk dapat sebuah kediaman yang baru, ayat 3 memberi sebuah penjelasan yang sangat rinci sekali. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Wah. Jadi kalau hidup kita sementara bergerak menuju surga, yang kita sedang bangun adalah rumah kita di surga, bahan-bahan yang kita berikan buat surga supaya Tuhan olah. Nah, apabila tubuh yang sementara ini dibongkar, Alkitab bilang kita nggak dapatkan tubuh yang telanjang di surga. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-18 ayat 20 dia bilang begini, pakaian yang disediakan di surga adalah pakaian putih. Pakaian putih adalah apa itu? Pakaian dari kebenaran yang dikerjakan oleh umat Tuhan di muka bumi ini. Supaya kita nggak telanjang. Yang telanjang itu di mana? Di neraka, di alam maut. Karena selama hidup di muka bumi ini yang sementara, dia bangun hidupnya, dia bangun tubuhnya yang sementara yang Alkitab bilang kemah, untuk mempercantik, untuk mempergagah, untuk memperindah buat kemah yang sementara. Tapi ketika itu dibongkar, dia nggak punya baju apa-apa untuk dia bawa pakai di sorga. Makanya nggak diterima. Ada satu kisah yang Alkitab bilang, pergi ke jalan-jalan, cari semua orang untuk datang ke pesta, karena pesta akan segera dimulai. Kemudian semua ajudan dari yang punya pesta ini pergi, tapi kemudian ada satu orang datang, nggak pakai baju pesta. Yang punya pesta bilang begini, ini sebuah pesta, dan harus pakai baju pesta yang benar. Tapi kok kenapa ada orang yang datang nggak pakai baju yang seharusnya dipakai? Ini bukan berbicara pilih kasih, bukan berbicara waduh berarti di surga harus pakai yang bagus-bagus, enggak. Ini berbicara tentang sebuah pakaian. Pakaian yang harus cocok untuk berada di surga dan pakaian yang memang dikenakan di neraka itu berbeda. Supaya kita nggak telanjang.
Jangan terlalu fokus pikirkan kemah yang ada di muka bumi ini. Karena satu saat itu akan hancur, akan binasa. Kalau kita nggak punya peralatan, bahan baku kita di muka bumi ini, maka kita nggak akan pernah diterima untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kita berdiri di dalam kerajaan surga, kita akan diusir. Usir orang itu, tangkap orang itu. Sebelum kita masuk di dalam pintu gerbang kerajaan surga, pengawal udah bilang nggak boleh, dia telanjang, dia kedapatan nggak pakai baju, nggak bisa ada di dalam kerajaan surga. Ditangkap, dibuang di dalam neraka. Dan itu yang Paulus harapkan, jangan sampai satu orang pun di antara orang-orang percaya, khususnya yang kita ada hari ini, kedapatan telanjang. Jadi kalau dunia sedang menawarkan bangun kemahmu hari ini, kita harus berkata, saya mau pikirkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan waktu kita mulai hidup bagi kerajaan surga, kita akan mengalami banyak tekanan. Kita akan mengalami banyak persoalan. Persoalan datang mungkin menyangkut tubuh kita, dilukai. Di luar sana banyak. Di India banyak dilukai. Di Cina banyak dilukai. Itu persoalan fisik terjadi di sana. Tapi mungkin ada persoalan jiwa. Kita tertekan, kita menjadi persoalannya yang sulit untuk, aduh Tuhan kok kenapa? Dan ini memang sama bedanya. Tapi Alkitab bilang, kita diberi kesempatan untuk bisa pikul salib, untuk bisa merasakan penderitaan Yesus ada di sana. Berarti kita sedang menuju jalan yang benar. Kita sedang menuju jalan yang tepat. Ketika iblis coba menawarkan kenyamanan, jangan pernah untuk berpikir bahwa kenyamanan itu tanda dari hidup diberkati. Enggak. Justru ketika terlalu besar kita hidup dalam sebuah kenyamanan, Alkitab bilang kita buka mata, kok kita ada di neraka? Ini harus kita pikirkan. Apakah kita ada di surga nanti dengan baju yang Tuhan sudah siapkan? Atau kita telanjang? Kita pikirkan hari ini. Kita lanjut, ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Iya. Waktu kita dibongkar tubuh ini, kan hancur. Ada yang bisa kenal roh? Nggak ada ya. Kan roh nggak bisa kelihatan. Supaya kita bisa ketemu di surga nanti, kita jalan. Pak Samuel, harus ada tubuh dong. Bagaimana kita bisa kenal Pak Samuel di surga kalau dia nggak punya tubuh? Ya, siapa itu? Oh, roh. Roh siapa? Kagak ngerti itu roh siapa. Nggak kenal muka kita. Paulus bilang begini, bagaimana kita bisa saling kenal di surga waktu tubuh ini dibongkar? Supaya kita, pengenalan kita bisa kelihatan. Dia akan pakai tubuh kemuliaan. Mirip mungkin dengan tubuh yang sekarang. Tapi, nah, kalau sekarang, misalnya saya lagi ngaca begini, kok muka saya banyak bopeng-bopeng itu? Kok dulu jerawatan, hilang, kinclong, nggak perlu pakai pembersih. Ya. Bu Leni, pakai pembersih apa Bu? Wah, sekarang iklannya banyak ya. Muka ini paling bagus. Ini anggaplah mukanya. Waktu kita di surga, Bu Medi senyum aja begitu. Nggak pakai pembersih, tubuh kemuliaan. Kita kenal Bu Medi. Tapi saya nggak ngerti Bu Medi nanti di sana panjang atau pendek rambutnya. Tahun 2007 panjang, sekarang pendek. Itu gaya Korea. Tahun 2007 gaya Korea Utara. 2023 Korea Selatan. Nggak ngerti ya. Tapi setidaknya kita bisa lihat. Nah ini yang kita bilang. Aduh, karena beratnya. Tapi ada rasa rindu di Paulus nih bilang begini. Aduh, secepatnya nih. Secepatnya supaya saya berpindah kepada tubuh kemuliaan. Tapi bukan berarti waktu kita pindah di sana, terus kita nggak saling kenal. Kita saling tahu di sana. Karena identitas kita benar, muka kita benar. Makanya jangan ngaca-ngaca bilang, kenapa kamu model begini?
kenapa kamu nggak tinggi seperti yang sana jadi pramugari? Waduh, kenapa kamu nggak hidung mancung? Kalau hidung mancung kan udah mirip Bapak Nego. Waduh, enak kan lihatnya. Kenapa kamu pesik begini? Coba kalau misalnya kita selalu banding-bandingkan, sampai di surga bingung juga nih, hidungnya seperti apa? Dia selalu pinginnya panjang, pendek. Ya mancung atau yang mana ini? Nah, waktu kita berdiri di kaca kita bilang, ini ciptaan Tuhan yang gak ada samanya di muka bumi ini. Cuman satu-satunya. Jadi waktu kita di surga itu hebat, penuh kemuliaan. Amin. Amin. Dan Paulus ini yang jadi kerinduannya. Dia pergi dari ujung tempat satu ke tempat yang lain untuk memberitakan, hei, hidup ini sementara. Kemah ini akan dibongkar. Tapi saya mau kasih tahu, satu saat nanti kamu gak akan telanjang kalau fokus kamu pikirkan tentang surga. Kamu akan dikasih baju dan hidup kamu, tubuh kamu akan diubah dari yang sakit-sakitan, dari yang bopeng-bopengan, dari yang kelihatan pendek, semeter tak sampai, ngerasa malu, dan kemudian sama seperti apa ya, gitar apa kalau gitu, gitar yang nggak pakai itu yang kayak di timur tengah itu kan, kalau gitar timur tengah lurus-lurus, bukan gitar Spanyol, gitar lurus-lurus. Aduh, kok kenapa setting model begitu? Itu semua udah nggak penting karena penuh kemuliaan. Paulus bilang semua akan berubah. Karena yang bikin itu tangan yang sempurna, yang buat tubuh kemuliaan menjadi sempurna. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya Paulus bilang, jangan terlalu pikir dunia, hidup kamu cuma sementara, mungkin gak akan panjang. Coba pikirkan apa yang ada di sorga. Makanya dengan rasa rindu yang besar, Paulus melewati lautan, melewati gunung, cuma mau kasih tahu, kalau kita percaya dan gak bergeser, tubuh kita boleh hancur, tubuh kita boleh lemah, tubuh kita boleh akan binasa. Itu hanya kemah sementara. Tapi yang kita bilang, dia akan siapkan kemah, tempat yang kekal selama-lamanya. Kita gak akan kedapatan telanjang, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan dia di surga. Dan apa yang menjadi jaminan supaya kita nanti bisa masuk surga? Coba kita lihat ayatnya yang ke-5. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai apa? Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dikasih jaminan bahwa kita ini adalah kepunyaan Dia, adalah roh. Dari mana kita tahu bahwa kita punya roh Tuhan? Coba kita buka dulu, kita lewat aja dulu ini. Kita buka di 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-3 mungkin. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-3. Oke, kita baca bersama-sama. Oke, 2, 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Waduh, semalam tuh Bu Raya sama Bu Grace bicara sebagai ahli-ahli teologi di depan. Sampai saya masih ngobrol berdua nih. Ternyata lagi bicara tentang Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai apa itu. Pas terakhir saya keluar, udah yang begini. Waduh, kaget. Katanya kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, itu adalah perkataan iblis. Karena ada pengajaran yang ngomong begitu. Karena dia mempercayai bahwa hanya Yahweh sebagai Tuhan. Ya, memang benar. Terus berkembang di mana-mana. Sekarang pengajaran-pengajaran yang salah, yang akhirnya merendahkan Yesus. Waduh, Yesus itu di atas segala-galanya. Tadi baru memulai pujian saya udah, aduh Tuhan, bagaimana mungkin Yesus direndahkan jadi nomor 2, jadi nggak terlalu penting di sorga. Kalau kita bilang begini, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus.
Apalagi bilang kalau Yesus itu katanya, kalau ngomong Yesus adalah Tuhan, kaget. Berarti dia nggak punya roh Tuhan. Terus kemudian yang paling penting dalam begini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, kalau kita akui Yesus sebagai Tuhan, Allah kita satu-satunya, roh jaminan untuk surga ada dalam kita. Itu buktinya. Sehebat apapun Alkitab bilang, di Yohanes bilang begini, 1 Yohanes bilang begini, siapapun yang datang, kalau malaikat pun datang dan berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, usir dia. Bahaya itu. Apalagi cuma manusia yang bisa salah. Alkitab bilang, malaikat aja jangan terima. Sebuah jaminan yang Tuhan taruh untuk kita pergi nanti ke sorga adalah roh. Dan bukti bahwa kita punya roh, kita harus akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Penguasa. Apa yang dimaksud dengan penguasa? Berarti dia punya kerajaan. Dan yang nanti memerintah, satu-satunya raja yang memerintah di sorga cuma Yesus. Alkitab bilang segala sesuatu akan menjadi satu, dan Yesuslah yang akan menjadi penguasa tunggal di kerajaan sorga. Kalau penguasa tunggal siapa? Allah lah dia. Cuma orang yang memiliki roh yang akan bisa masuk kerajaan sorga. Jadi sepanjang kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah Allah kita, itu yang bicara di dalam adalah roh. Itu sebuah jaminan. Amin. Amin. Jangan bergeser dari apapun. Sekali lagi, kalau malaikat yang paling hebat datang pun, jangan bilang malaikat Lucifer, kami ini memang iblis. Mau malaikat siapapun, Gabriel kah? Michael kah? Michael. Malaikat kah? Kau? Oh. Mau siapapun, tolak. Kita cuma mengakui lewat roh bahwa Yesus Tuhan kita. Amin. Itu jaminan. Kita lanjut ke 2 Korintus. Wah, udah setengah 15. Kita cepat. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-6. Oke, ya. Nah, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tidak masalah, tidak penting. Kalau kita kadang-kadang harus mengalami persoalan dalam hidup ini. Kalau kekristenan harus identik dengan persoalan, nggak apa-apa. Yang penting kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jangan cari masa bodoh. Ada persoalan, ini kita mengeluh aja sepanjang hari. Harus cari kehendak Tuhan di situ. Tujuannya cuma supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ketabahan, ketekunan, kesetiaan adalah tempat untuk kita membangun hidup kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita lanjut ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 8. Tetapi hati kami tambah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dan ayat yang ke-9 lanjut lagi. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. 3 ayat ini berhubungan. Apa yang harus kita bangun selama kita hidup di muka bumi ini? Di kemah yang sementara. Ayatnya yang ke-7 bilang begini. Sebab hidup kami bukan karena melihat, tapi kami percaya. Ini yang disebut iman. Terus di ayat 9 tadi, supaya kita berkenan. Tujuan dari hidup kita adalah apa? Mencari perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan hanya terjadi waktu kita terus percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Bukan kita lihat fakta dulu, bukan kita lihat bukti dulu. Ayat 7 bilang karena kita percaya bukan karena melihat. Dan ini yang membuat hidup kita berkenan. Supaya kami berkenan kepadanya.
Ibrani pasal yang ke-11 bilang begini, orang yang berkenan adalah orang yang percaya bahwa Tuhan ada. Nah, selama kita hidup di muka bumi ini ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak hal-hal buruk akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus percaya Tuhan yang pegang kendali atas situasi itu. Ini namanya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi masalahnya begini, Brevely paling suka bahasa itu hari-hari ini. Pak, tapi masalahnya begini, Pak. Tapi masalahnya begini, Pak. Mama begini. Saya bilang, masalahnya. Dia selalu pakai bahasa dari mana, tapi masalahnya. Nah, kadang-kadang kita bilang begini, tapi masalahnya begini. Enggak penting. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di sana, mengendalikan hidup kita, mengendalikan situasi keadaan kita, yang buruk pun Alkitab bilang bisa dijadikan baik. Musuh pun bisa didamaikan karena kita tahu Tuhan pegang kendali. Kita bukan melihat bukti, kita bukan melihat fakta. Kita percaya ada Tuhan yang mampu mengatur hidup kita. Kita percaya ada Tuhan yang mampu jamah orang yang kita pingin supaya dia kenal Tuhan. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang mampu untuk jamah orang dari ujung manapun untuk datang cari Tuhan. Kita percaya Tuhan mampu untuk ubah situasi di tempat kerja kita yang mungkin ada orang berusaha untuk menggagalkan. Tapi kita tahu Tuhan pegang kendali. Tuhan bisa ubah. Dan Tuhan harus bawa cara kita berpikir sampai ke titik ini. Supaya kita tahu hidup kita bukan karena melihat, karena percaya. Memang untuk sampai ke titik ini memang ada banyak hal yang harus kita lewati. Tapi Tuhan akan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kita kemampuan untuk lewati itu. Sampai kita pada taraf ini, kita harus akhirnya percaya. Paulus bilang, walaupun nggak seperti yang kita pikirkan, kita sudah dapatkan Tuhan. Dia bilang, aku terus mengejar. Kalau aku dapat dia. Tapi nggak bisa. Ini adalah tujuan untuk Tuhan membangun iman kita. Perlahan tapi pasti untuk melatih iman kita. Supaya pada akhirnya kita setiap waktu cuma berserah dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Kalau Tuhan yang pegang kendali hidup kita, apapun yang ada di sekitar kita, kita tahu ada Tuhan yang mampu rubah. Kita nggak bisa rubah. Kita nggak mampu rubah keadaan. Kita nggak mampu rubah manusia. Kita nggak mampu rubah situasi di tempat kita kerja. Kita nggak mampu rubah bangsa kita. Kita nggak mampu rubah apapun yang ada di sekitar hidup kita. Tapi kita mampu mengubah hati kita untuk percaya bahwa Tuhan bisa mengendalikan keadaan. Dan ini yang Tuhan sedang latih dalam hidup kita. Amin. Supaya apa? Berkenan. Tujuannya supaya hidup kita dengan iman adalah berkenan. Coba kita baca satu ayat lagi di luar pembahasan kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Coba. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Oke, nah dia. Benar. Coba kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow. Ya, itu sudah. Amin. Muncul saya nggak tanya, ada amin nggak? Kali dia bilang nggak ada, bingung kita. Dia jawab sendiri, amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti perkenanan Tuhan dimulai waktu kita percaya bahwa ada Tuhan. Dan waktu kita tahu bahwa ada Tuhan, Tuhan mampu untuk kendalikan keadaan dan situasi di sekitar kita. Maka kita bilang, kita akan mendapatkan upah dari kepercayaan kita. Amin. Bangun hidup kita bukan karena melihat. Sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, tapi itu tujuannya Tuhan sedang membuat kita berkenan dengan melatih untuk mempergunakan iman kita, bukan karena melihat. Dan ketika perkenanan itu hadir, wow, waktu perkenanan itu hadir, itu hal yang paling hebat dan luar biasa. Kemarin kita pertemuan terakhir di BPD, jadi semua dikasih kesempatan untuk bicara.
semua staf. Wah, terima kasih Pak Ketua sudah beri kesempatan buat saya. Saya melihat bahwa saya ada di sini, saya bisa buat ini, saya bisa kerjakan ini. Semua berbicara tentang hasil. Saya kedua terakhir, saya cuma pikir apa yang saya mau bilang. Pertama saya bilang, wah, saya bersyukur saya ada di BPD 9 tahun, 2 periode. Pertama, waktu saya pergi melayani antar surat ke kampung, istri saya beli despek. Belinya di kampung. Pulang 3 hari kemudian dia bilang, tahu nggak saya pergi beli apa? Despek. Dan ternyata positif. Saya bilang, aduh, nggak percuma kita melayani Tuhan, nggak percuma ternyata melayani di BPD, saya dapat berkat juga. Wah, kedua saya bilang, dan yang paling penting, saya bersyukur Tuhan menaruh saya 2 periode di sini. Dan di setiap akhir periode, pengalaman dan iman saya berkata bahwa saya ada di sini untuk berkenan kepada Tuhan. Karena 2 kejadian yang saya rasa, yang saya lihat, dan ini nggak banyak orang yang tahu. Bisa terjadi sesuatu, tapi Tuhan taruh di sana supaya mulut saya bisa untuk jadi berkat. Dan itu yang saya sangat senang. Saya tahu yang selama saya ada di 2 periode ini, saya mencari perkenanan Tuhan. Saya bilang itu. Saya nggak cerita semua hasil yang saya kerjakan. Saya cuma bilang, terima kasih. Perkenanan Tuhan ada di 2 periode itu. Saya juga pikir kenapa saya bicara itu. Padahal di unek-unek ini udah mau pingin, wah, mau cerita tentang masalah yang sedang terjadi karena hari-hari terakhir ada satu hamba Tuhan, dia sedang permasalahkan BPD. Dia sedang gencar-gencarnya untuk, ya karena memang dia dizolimi. Wah, saya bilang ya nggak apa-apa, kamu maju aja. Tapi jangan sampai ke pengadilan, somasi aja. Karena memang ini sebuah kesalahan. Wah, dia sampai ke sewa pengacara apa semua. Wah. Tapi terakhir saya mau pingin ngobrol, saya pikir udahlah, nggak usah cari-cari masalah. Saya cuma bilang perkenanan Tuhan. Hidup kita yang paling penting di kemah yang sementara ini, bagaimana Tuhan berkenan. Amin. Karena pada akhirnya akan ketahuan. Ayat yang ke-10 terakhir di 2 Korintus pasalnya yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Ini yang harus kita pikirkan selama kita di kemah yang sementara. Coba kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Itu berbicara tentang kemah. Jadi ketika kita membangun dan selalu menerima tawaran dunia, bangun kemahmu sementara ini, maka kita sedang membangun sebuah pengadilan buat diri kita, untuk pada akhirnya kita kedapatan telanjang. Tapi waktu kita berpikir bahwa hidup ini bukan persoalan tentang apa yang ada di muka bumi ini, bahwa ada satu tempat yang harus kita pergi, kita sedang membangun dan membuat baju kita untuk diolah oleh tangan Tuhan. Makanya Alkitab bilang satu saat semuanya akan menghadap pengadilan Kristus. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan berpikir untuk menjadi hakim selama kita ada di muka bumi ini. Mari kita pikirkan bahwa kita ini satu saat nanti akan dihakimi. Apa yang ada di sekitar kita itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana hidup kita berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menghakimi. Karena Tuhan berdiri di pengadilan pada akhirnya untuk mulai memperlihatkan seluruh kehidupan kita. Tapi waktu kita percaya, Alkitab bilang, waktu kita percaya kepada Yesus, penghakiman sudah nggak ada lagi. Terus apa yang akan kita hadapi waktu di pengadilan tahta Kristus? Kita akan dihakimi, diadili untuk menerima mahkota-mahkota apa yang akan kita terima. Itu hebatnya pengadilan Kristus. Oh, mahkota ini. Asalkan kita membangun kemah buat diri kita kemudian. Kita akan menerima pengadilan. Kamu akan terima mahkota. Ada mahkota kebahagiaan, ada mahkota kehidupan, ada banyak mahkota. Mungkin ada 7 mahkota yang ada di Alkitab bilang di sana.
mana mahkota yang akan kita terima? Tapi kemudian ada satu pengadilan di luar Kristus, itu yang namanya pengadilan baik dan jahat. Ditimbang. Set. Waduh, ternyata yang didapati baiknya enggak sampai 0,0001. Yang ada cuma kejahatan. Telanjang dibuang. Mari hari ini kita yang sudah dikasihi oleh Yesus. Roma 8 ayat 1 bilang begini, dalam Kristus enggak ada lagi penghukuman. Kita sebenarnya enggak ada penghukuman. Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan hanya untuk menerima mahkota. Asalkan kita hargai apa yang Yesus buat. Dan kita mulai pikirkan, yang kita sedang bangun adalah hidup untuk kekekalan. Apa yang Tuhan percayakan hari ini, pikirkan untuk semua itu bagi kekekalan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 1000 tahun yang lagi ke depan, kita harus bangun hidup kita untuk kekekalan. Tapi kalau Tuhan izinkan cuma besok sampai hidup kita, kita harus berpikir bahwa kita harus terus menjaga hidup kita sedemikian berkenan di hadapan Tuhan. Karena besok Tuhan akan panggil. Tapi kalau 1000 tahun kemudian Tuhan kasih hidup, kita harus terus mengejar sesuatu yang membangun supaya kita terima mahkota yang luar biasa di kerajaan surga nanti. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.